Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Sebelum ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ihsan Kurniawan, NPM 1950200066. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Granita, NPM 19502055. Saya Silvinova Rizkia Nur Aziza, NPM 1950200064. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Duranti Nuraini, NPM saya 1950-270. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Lukmana, NPM 1950-272. Perkenalkan, nama saya Wineke Rohmahwati, NPM 1950200075. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Ekonomi Pembangunan, kelas 19B, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai pendapatan perusahaan di masa pandemi, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik mengenai analisis hasil survei terhadap pendapatan perusahaan di masa pandemi. Baik, sebelumnya mari kita simak video berikut. Pandemi COVID-19 membuat dunia usaha secara global mengalami kesulitan dan tidak sedikit yang harus gulung tikar. Berbagai upaya telah dilakukan tetapi faktanya banyak yang tidak bisa bertahan, terutama sektor retail yang mengandalkan daya beli masyarakat. Berikut ini adalah pusat perbelanjaan di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya yang menyatakan tutup permanen sejak kasus COVID-19 pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada awal Maret hingga hari ini, yang dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia. Kita akan lihat yang pertama. Di sini ada 3 tempat. Yang pertama ini ada Ramayana. Ramayana Lestari Sentosa adalah jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Selain menjual produk sandang seperti baju dan sepatu, Ramayana memiliki supermarket yang menjual bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari. Ramayana di Depok, Jawa Barat telah resmi menutup operasinya pada tanggal 7 April 2020 atau sekitar kira-kira 1 bulan setelah kasus 01, 02, 03 kasus COVID-19 ini diumumkan oleh Presiden. Berikutnya kita akan lihat ada jaringan Loteria. Loteria, jaringan restoran makanan cepat saji di Asia Timur yang mengembangkan gerai pertamanya di Tokyo, Jepang pada September 1972. Mengambil nama dari perusahaan induknya Lotte Corporation, jaringan tersebut sekarang memiliki waralaba di Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Namun pada pertengahan tahun atau tepatnya tanggal 29 Juni 2020, Loteria memilih menutup semua gerainya di Indonesia. Ini pada tanggal 29 Juni 2020 atau di pertengahan pandemi COVID-19 di tanah air. Kemudian yang terbaru ini ada Golden Truly. Sementara itu di Jakarta ada Mall Golden Truly yang terletak di Jakarta Pusat resmi tutup pada tanggal 1 Desember 2020. Mall yang berlokasi di Jalan Gunung Sahari nomor 59 ini akan beroperasi secara online. Dalam akun resmi Instagramnya, manajemen Golden Truly mengungkapkan mall akan dikelola oleh pengembang baru. Itu tadi adalah 3 usaha retail yang mau tidak mau tutup secara permanen. Berikutnya kita akan lihat, ini adalah tren konsumsi retail sejak awal tahun hingga hari ini. Kita akan lihat yang pertama, ini adalah triwulan 1 2020, ada penurunan atau kontraksi konsumsi retail sebesar 1,9% year on year. Year on year. Kemudian di triwulan 2 2020 atau di pertengahan tahun sangat drastis atau sangat signifikan turunnya, ini di angka 18,2%. Di sini sudah mulai banyak kasus COVID-19 yang terdeteksi, kemudian ada juga pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan karena ada penurunan konsumsi yang begitu signifikan. Kemudian di triwulan ketiga, yaitu tahun 2020, sebenarnya masih minus tapi lebih baik daripada triwulan 2, yaitu di angka
10,1%. Ini merupakan survei Bank Indonesia yang dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia. Itu tadi adalah bagaimana gambaran tren konsumsi retail ya, sempat sangat jatuh sekali di triwulan kedua dengan angka minus 18,2%. Kemudian di triwulan ketiga sepertinya ada optimisme sehingga angkanya sudah mulai membaik meskipun masih minus, yaitu 10,1% year on year. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Inggit Granita. Silakan disimak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum COVID-19 yang berdampak pada perusahaan. COVID-19 ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap segala aspek kehidupan dan segala bidang yang ada di suatu negara. Indonesia menjadi salah satunya negara yang terdampak COVID-19. Dampak yang sangat dirasakan oleh suatu negara yaitu dalam bidang ekonomi. Dampak COVID-19 selain mempengaruhi pendapatan bisnis besar, juga mempengaruhi usaha mikro yang banyak tersebar di Indonesia. Usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang ada di Indonesia memberikan pengaruh yang cukup besar, sehingga di masa pandemi ini banyak dampak negatif yang dirasakan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Silvi. Baik, dampak pandemik terhadap perusahaan kecil di Indonesia sangat berpengaruh sekali karena menurut sumber yang dituliskan di sini, yaitu menurut Kemenkop UMKM, sekitar 37.000 UMKM di Indonesia telah melaporkan bahwa mereka terdampak sangat serius akibat pandemik ini, yang meliputi sekitar 56% telah melaporkan terjadinya penurunan penjualan. Tentu saja mengalami penurunan penjualan karena setelah pandemik ini berjalan, diadakannya PSBB, sebelum sekarang new normal itu diadakannya PSBB, hal tersebut berdampak pada pendapatan penjual atau perusahaan kecil di luar sana. Karena dengan diadakannya PSBB kita tidak bisa keluar rumah, dengan diadakannya physical distancing itu pun sangat berpengaruh karena yang membeli perlengkapan rumah, yang membeli kebutuhan rumah sekarang itu beralih kepada teknologi online gitu kan. Sedangkan banyak perusahaan-perusahaan kecil, pedagang-pedagang kecil yang memang belum melakukan perdagangan secara online. Nah, setelah itu 22% melaporkan permasalahan terhadap aspek pembiayaan. 15% melaporkan terkait dengan masalah distribusi barang. Nah, seperti distribusi barang, kemarin-kemarin saat PSBB tidak bolehkannya melintas kota ataupun sebagainya, sehingga pengiriman barang, pengiriman kebutuhan untuk dijual itu sangat terganggu dengan diadakannya PSBB. Namun sekarang sudah new normal, mungkin dengan protokol kesehatan sudah lebih membaik untuk distribusi, karena saat PSBB berjalan pun dilakukannya distribusi barang secara online via jasa barang, pengantar barang. Lalu yang selanjutnya 4% melaporkan kesulitan dalam memenuhi bahan baku. Nah, dengan terjadinya pandemi seperti ini, banyak produsen-produsen yang mengurangi produksi mereka, sehingga untuk yang membutuhkan barang-barang mentah itu sangat-sangat sulit sekali mencari produsen-produsen untuk memenuhi kebutuhan sang produksi selanjutnya gitu kan. Nah, 8 dari 10 perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Itu karena pasti saja ketika perusahaan-perusahaan yang biasanya di hari biasa atau di tahun-tahun sebelumnya memiliki pendapatan yang lumayan dan tidak merugikan,
setelah itu terjadi pandemi seperti ini, dan pada saat pandemi itu tidak ada meminimalisir untuk melakukan aktivitas kegiatan di luar. Jadi untuk memproduksi, untuk mendistribusikan, untuk menjual pun para pedagang itu sedikit kesulitan. Namun berbeda dengan situasi sekarang, yaitu new normal, di mana semua pedagang-pedagang bisa melakukan perdagangan secara online melalui jasa pengantar barang, dan pembayaran secara digital itu pun itu sangat membantu. Namun melihat dari semua jenis pedagang itu memang tidak bisa atau belum bisa dilakukan secara online, seperti warung-warung biasa di pinggir di desa-desa, warung-warung seperti biasa yang tidak melakukan atau tidak menggunakan jasa online seperti itu, mereka masih tetap merasakan kekurangan. Walaupun pemerintah memberikan subsidi untuk masyarakat di luar sana dengan meninjau kebutuhan mereka yang kurang karena pandemik ini mereka tidak mendapatkan pendapatan yang layak, jadi kebutuhan hidup mereka pun sangat terganggu gitu kan, karena mereka tidak mendapatkan pendapatan. Jadi pemerintah memberikan subsidi untuk UMKM, untuk warung-warung kecil, untuk masyarakat yang bisa dibilang kurang mampu gitu kan. Nah, mungkin hal itu juga dapat membantu UMKM ataupun masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan, untuk ya istilahnya mah subsidi itu untuk makan mereka selama pandemik ini gitu kan, karena pemerintah pun melakukan memberikan subsidi itu tidak hanya sekali, seperti yang setelah berjalan sekarang kan sudah lumayan gitu kan dari subsidi pemerintah untuk masyarakat ataupun UMKM di seluruh Indonesia gitu kan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai dampak pandemi terhadap perusahaan mikro. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis hasil survei yang mengungkapkan pendapatan 82,85% perusahaan mengalami penurunan akibat dampak dari adanya COVID-19. Mungkin teman-teman semua pasti sudah merasakan bahwa dengan adanya COVID-19 ini, seluruh sektor yang ada di Indonesia saat ini mengalami sebuah penurunan yang drastis. Dan 23% kantor sudah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau kita sebut work from home. Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS Nurma Wijayanti bilang 14,6% perusahaan lainnya mengaku masih meraup pendapatan yang sama seperti sebelum pandemi. Laporan ini dikutip dari CNN Indonesia hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020. Sementara itu, 2,55% perusahaan menyatakan pendapatannya justru meningkat. Menurutnya, perusahaan yang paling banyak mengalami penurunan pendapatan adalah usaha mikro kecil atau UMK. Jumlahnya mencapai 84,2%. Selanjutnya akan dibahas oleh Mutia Dwiranti. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menerangkan mengenai penurunan pendapatan UMK dan UMB. Badan Pusat Statistik atau BPS mengkonfirmasi bahwa pandemi COVID-19 berdampak luar biasa terhadap keberlangsungan usaha mikro kecil dan mikro besar. Dari hasil survei yang dilakukan sepanjang 10-26 Juli 2020 terhadap 34.559 responden, BPS mendapati fakta bahwa sebanyak
84% UMK dan 82 UMB mengalami penurunan pendapatan selama pandemi. Kepala BPS Suharyanto menjelaskan dari data yang ada, saat pandemi masih terjadi sebanyak 59,8% UMK masih tetap berjalan walaupun mengalami berbagai kendala. Kemudian sebanyak 24,2% UMK melakukan pengurangan kapasitasnya, sebanyak 10,1% berhenti beroperasi, dan hanya 0,5% yang justru menikmati lonjakan permintaan. Sementara dari sisi UMB, hanya sebanyak 49,4% yang beroperasi dan sebanyak 28,8% melakukan pengurangan kapasitas produksi atau sumber dayanya. Kemudian sebanyak 5% stop beroperasi dan hanya 0,5% yang mengalami peningkatan usaha. Adapun jenis usaha yang justru ketimpa berkah dari adanya COVID-19 seperti UMK atau UMB yang memproduksi frozen food, industri jamu, industri masker dan alat kesehatan, industri di bidang jasa internet, dan produsen sepeda. Menyikapi kondisi yang sedang sulit tersebut, beberapa perusahaan UMK ataupun UMB melakukan penyesuaian seperti pengurangan jam kerja untuk UMK mencapai 30% dan UMB 47%. Kemudian melakukan diversifikasi usaha untuk UMK 16% dan UMB 11%. Selanjutnya penjualan secara online untuk UMK 83% dan UMB 79%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wineke. Di sini saya akan menjelaskan tentang sektor usaha terendah dan tertinggi yang terdampak COVID-19. Seluruh dunia diprediksi anjlok 66%. Ada beberapa perusahaan yang mengaku pendapatannya tak terdampak pandemi. Bahkan, ada sebagian kecil perusahaan yang mengaku pendapatannya meningkat selama pandemi. Sebanyak 14,6% responden di dalam survei tersebut mengaku masih meraup pendapatan yang nilainya sama seperti ketika sebelum pandemi. Lalu, sebanyak 2,55% menyatakan pendapatannya justru meningkat. Dia pun mengatakan, perusahaan yang paling banyak mengalami penurunan pendapatan adalah usaha mikro kecil atau UMK. Jumlahnya mencapai 84,2%, sementara sebanyak 82,29% lainnya adalah usaha menengah besar atau UMB. Lalu selanjutnya dapat kita lihat bahwa banyak sektor usaha yang terdampak oleh COVID-19. Yang pertama ada sektor akomodasi makan dan minum, yaitu 92,47%. Lalu ada sektor transportasi dan pergudangan sebanyak 90,34%. Lalu ada sektor jasa lainnya yaitu 90,90%. Selain yang paling tinggi terdampak, ada juga yang paling rendah terdampak. Yang pertama yaitu sektor air dan pengelolaan sampah sebesar 68%, lalu ada sektor listrik dan gas sebesar 67,85%, dan yang terakhir yaitu sektor real estate sebesar 59,15%. Dan pembahasan terakhir akan dibahas oleh Agung Lukmana. Di sini saya akan menjelaskan tentang provinsi yang paling terdampak mengalami penurunan pendapatan di masa pandemi. Dari lokasi usaha, pelaku usaha di Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, dan DKI Jakarta paling banyak mengeluhkan penurunan pendapatan. Sebanyak 92,18% pelaku usaha di Bali mengalami penurunan pendapatan. Mungkin seperti yang telah kita ketahui, Bali adalah salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, membuat tempat wisata di Bali harus ditutup dan mengakibatkan tidak adanya turis yang datang. Dan hal ini berdampak pada pelaku usaha Bali yang mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis. Mungkin karena faktor ini, Bali menjadi provinsi yang terdampak akibat COVID-19. Selanjutnya, 86,55% pelaku usaha di DKI Jakarta yang mengaku mengalami penurunan pendapatan.
Survei ini dilakukan BPS pada 10 Juli 2020 hingga 26 Juli 2020 atas 34.559 responden. Sebanyak 25.256 pelaku usaha yang disurvei berstatus UMK, sedangkan 6.821 sisanya berstatus UMB. Sebanyak 16.391 pelaku usaha yang disurvei menjalankan usahanya di Jawa, sedangkan sisanya terletak di luar Jawa. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.